Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan yang bersabda kepada setiap kami. Karena kami rindu, kami mau diajar dan belajar dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12, Injil Yohanes pasal 12, khususnya ayat yang ke-44 sampai yang ke-50. Tapi kita hanya akan menyoroti 3 ayat yang mewakili perikop ini, saudara, yaitu ayat 44 sampai yang ke-46. Yohanes 12 ayat yang ke-44 sampai 46, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang siapa atau status Yesus, identitas Yesus yang sesungguhnya, dan juga tentang tujuan dari kedatangan Yesus ke dalam dunia. Nah, dari bacaan kita ini apa yang bisa kita renungkan, saudara? Yang pertama tentunya bahwa Yesus adalah utusan Bapa dan memiliki kesatuan dengan Bapa. Itu identitas Yesus yang sesungguhnya, saudara. Nah, dari mana kita tahu hal ini? Dari apa yang dijelaskan Yohanes pasal 12, khususnya ayat yang ke-44 sampai 45. Di sana kita membaca penjelasan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya, yaitu bahwa siapa yang percaya kepada Yesus sama dengan percaya kepada Bapa. Dan siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Bapa sendiri. Nah, apa maksudnya, saudara? Maksudnya jelas bahwa segala yang diperbuat dan dikatakan oleh Yesus itu adalah cerminan dari apa yang juga diperbuat dan dikatakan oleh Bapa sendiri. Nah, dengan pemahaman ini, saudara, maka jika orang Yahudi sungguh mempercayai Allah Bapa sebagai Allah yang mereka imani dalam hidup mereka, maka sudah seharusnya mereka juga tidak sulit untuk mempercayai Yesus yang diutus oleh Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara. Agar kita semua sungguh memiliki pemahaman yang benar akan status, akan identitas Yesus yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak pernah sedikit pun atau sekalipun menolak Yesus untuk hadir dan menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghakimi. Lalu pertanyaan yang kita harus sama-sama pertanyakan adalah, apa tujuan kedatangan Yesus? Tujuannya tidak lain adalah untuk memberitakan firman dan menjadi terang, dikatakan, agar setiap orang yang menerima firman itu dan yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal dan tidak lagi hidup dalam kegelapan maupun tidak lagi hidup dalam rasa takut akan penghakiman. Itulah, saudara, misi utama kedatangan Yesus, yaitu untuk memberitakan kabar baik, Injil Kristus itu, maupun juga untuk memberikan anugerah keselamatan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, kiranya kita semua juga boleh mensyukuri apa yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa Yesus datang bukan untuk
menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan kita mensyukuri bahwa kita semua sudah ada di dalam anugerah keselamatan yang kita terima di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kita semua juga didorong untuk senantiasa taat akan firman-Nya. Bukan karena kita takut akan penghakiman, tetapi karena kita sungguh mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Amin. Mari satukan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pagi hari ini. Biar Tuhan yang memeteraikan dan terus menolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, untuk bukan hanya sebatas merenungkan firman-Mu, tapi kami juga mau menghidupinya, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati seluruh kegiatan yang kami mau jalani sepanjang hari ini. Biar tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih itu, yang memimpin, yang menuntun, yang menopang setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.